Pemirsa, kita kembali lagi di UB Talk Show, masih bersama saya Armian Nasri dan juga dari pihak IPLS Aceh sendiri ya, dari ketua dan juga ketua pelaksana. Itu ada Bapak M. Bayu Wibawa dan juga Zalfi Ardian yang sudah hadir di studio UB on TV. Oke Pak, kita lanjutkan kembali nih tentang penjelasan kita tadi tentang manfaat gitu ya. Kalau tadi mungkin lebih spesifik kepada mahasiswa dan universitas ya. Itu dalam hal meningkatkan sains dan juga kualitas dari inovasi itu sendiri. Nah, kalau untuk Aceh ini sendiri nih, karena kan dari tahun pertama sampai tahun ketiga ini diadakan di Aceh ya, di Banda Aceh, tepatnya karena juga Universitas Budaya Indonesia berada di Banda Aceh. Nah, itu secara kebetulan. Jadi untuk manfaat yang lebih spesifik ya untuk Aceh sendiri ini dari event ini apa aja? Pak Zalfi. Saya. Oke. Yang pertama kita ingin mengangkat nama Aceh di internasional ya. Jadi supaya Aceh lebih dikenal ya kan. Oleh karena itu namanya juga kita pilih IPLS Aceh ya kan. Nah, yang selanjutnya mungkin bisa menambah ini juga wisata edukasi. Ya benar. Ya, bagi mungkin peserta yang datang kemari kan juga seorang yang dari mahasiswa dari yang latar belakang kita bilang pendidikan lah ya kan, di belakang pendidikan. Mereka datang kemari, mereka bisa melihat juga wisata-wisata Aceh, mereka juga akan tinggal di Aceh dalam waktu beberapa hari ya kan. Nah, mereka pasti menghabiskan hari-harinya di sini dan bisa ya melihatlah gimana Aceh dan mereka bisa bercerita ke teman-teman di sana. Iya, nah jadi manfaatnya memang sangat luar biasa sekali sebenarnya ya. Nah, seperti poin saya tadi gitu. Tinggal bagaimana dari pihak-pihak terkait ataupun dari instansi-instansi yang berkenaan langsung gitu ya dengan proyek wisata segala macam itu bisa menangkap peluang ini dan tentunya juga bisa memberi kontribusi yang lebih lagi gitu Pak ya. Nah, tapi dengar nih ya rumornya kalau dari IPLS Aceh ini sendiri untuk pelaksanaan kedepannya itu akan itu akan dilaksanakan di luar Aceh gitu ya, tepatnya di Pulau Jawa, atau itu gimana Pak? Benar ya? Rencananya seperti itu. Iya. Mungkin kita ada alasannya tersendiri kenapa nih? Alasannya kenapa kita akan membuat kegiatan IPLS Aceh ini di luar Aceh. Ya. Nah, yang pertama mungkin di Pulau Jawa itu khususnya di Brawijaya akses untuk ke sana itu mudah. Ya. Dan minat untuk sains itu minatnya lebih tinggi di sana. Oke. Dan dari pengalaman kita yang dari khususnya Aceh, dari Aceh ini dari tahun pertama dan kedua itu masih agak kurang ya. Bukan tidak ada tapi kurang untuk ikut dalam kegiatan ini. Padahal ini merupakan suatu kesempatan yang sangat bagus karena tarafnya bukan lokal, nasional maupun internasional. Iya benar. Karena dengan adanya ini apabila sebuah universitas baik negeri maupun swasta mengikuti ini dapat meningkatkan value daripada kampus itu tersendiri. Oke. Ya, nah jadi kalau nantinya gitu ya, kalau bisa diadakan di Universitas Brawijaya ini di Malang ya, Iya. Ya di Jawa sana ya. Nah jadi memang benar-benar seperti Pak Budi katakan tadi dan juga Zalfi katakan tadi itu lebih mungkin ke center gitu ya. Nah lebih aksesnya dan juga kesadaran di sana itu tinggi. Nah jadi ini merupakan bukti juga ya, karena dari pengalaman IPLS Aceh yang pertama dan kedua itu sepertinya gitu ya, kok bisa orang luar melihat ini event ini bukan diadakan di Aceh. Karena kenapa? Karena juga saya ada di sana ya pada waktu itu di IPLS Aceh yang kedua, itu malah banyak didominasi oleh peserta-peserta dari nasional gitu, dari selain dari internasional ya yang juga cukup banyak gitu. Nah tapi kalau misalnya presentasi dari dari Aceh sendiri masih sangat kurang ya. Kurang. Dan tentunya juga dari maksimalnya dari Universitas Budaya Indonesia, dari mahasiswanya yang banyak, tapi kalau misalnya dari universitas lain ada beberapa sih yang dari ikut yang di IPLS yang kedua ya, tapi juga belum maksimal. Ini sangat disayangkan sekali sebenarnya. Dan kalaupun nantinya untuk pelaksanaan IPLS Aceh tahun depan itu juga masih mengusung nama IPLS Aceh gitu. Tetap ya. Sebenarnya mungkin tapi ya. IPLS Aceh itu sebenarnya itu singkatan yang saya bilang tadi, International Art Creativity Engineering and Exhibition. Itu adalah sebuah nama kebetulan pas sekali dengan kita sebagai tuan rumah Aceh gitu ya. Tapi pada saat nanti insya Allah kalau memang itu terlaksana tahun depan tetap namanya IPLS Aceh. Karena ya memang ini sifatnya tidak dikhususkan
Aceh. Di Aceh ya. Tapi bisa siapa saja. Jadi, Ya. intinya kalau ya penggagas pertama sebenarnya kita kebetulan dari Aceh, Banda Aceh yaitu Universitas Muhammadiyah Indonesia. Tapi nanti tetap namanya juga akan Aceh. Artinya kita bekerja sama dengan Brawijaya. Ya, nggak mesti dengan Brawijaya, dengan siapa aja tetap namanya. Atau mungkin bisa jadi nanti ada sedikit embel-embel tambahan karena kita bekerjasama dengan Brawijaya. Ya, sebagai pelaksananya ya. Ya. Oke, nah jadi terus kalau untuk persiapan dari IPS Aceh ini sendiri, nah itu kalau sekarang ya seperti tadi juga sudah jelaskan ya, jadi emang sudah benar-benar insya Allah sudah bergerak hampir 70% ya, tinggal real action di off the day-nya. Nah terus kalau untuk yang mau mendaftar nih Pak, nah kayak juga masih bisa gitu ya, nah itu teknisnya mungkin ada pemirsa di rumah yang baru aware, baru tahu gitu ya kalau informasi itu ternyata ada gitu event yang satu ini juga berskala internasional. Bahkan ada beberapa sih dari mahasiswa gitu ya yang menanyakan sama saya itu mereka juga mungkin karena mendengar kabar sekilas ya, ini ada perlombaan robotik ya gitu ya di diadakan oleh UI gitu ya. Nah jadi mungkin dari Pak Zalti dan Pak Bayu bisa menjelaskan untuk prosedur pendaftarannya, terus juga kategori-kategorinya gitu yang mungkin menjadi yang in sekarang ya. Namanya juga sebuah inovasi itu pasti seperti musik juga, seperti produk-produk lain juga gitu, pasti setiap tahunnya itu ada sesuatu yang jadi spesial gitu yang mungkin menjadi everyone's favorite. Jadi semua seluruh dunia lagi misalnya ke robotika atau juga ke sistem ataupun sekarang ini lebih kepada software cellular phone ya, segala macam. Nah itu mungkin teknis pendaftaran dulu deh, kita mulai dari situ dulu Pak. Kalau untuk pendaftaran sendiri sebenarnya kita sudah promosikan juga di kampus, brosur, surat dan sebagainya. Itu bisa langsung daftar di website kita. Websitenya ya? Langsung di website kita di apsace.ic.id. Itu ada registrasi. Tinggal pilih mau bahasa apa, di situ ada. Jadi kalau yang dari luar negeri internasional bisa bahasa Inggris ya. Semua di situ sudah lengkap, informasi yang disediakan itu sudah lengkap. Untuk kategori perlombaannya di sini nggak cuma mungkin terkesan hanya sekedar lomba robotik aja, tapi tidak. Benar. Bisa berupa software IoT itu contohnya Internet of Things, pemanfaatan karena itu lebih ke kehidupan kita sehari-hari seperti apa yang kita kerjakan bisa dilakukan secara otomatis dengan teknologi internet ya. Bisa berupa produk recycle dari bahan-bahan daur ulang. Bisa jadi apa? Yang jelas di sini makanan juga boleh, makanan juga bisa. Tapi sesuatu yang baru, jangan yang sudah ada diperkatakan. Ada sesuatu penemuan baru gitu ya. Tapi jelas manfaatnya dan risetnya juga harus sudah ada. Jangan nanti yang dikembangkan tapi risetnya itu juga belum ada. Dari segi farmasinya ada, kemudian dari IT-nya juga ada. Ya. Jadi dari segala lini lah. Pasti pendaftaran kita buka satu pintu Pak. Kita tidak melalui yang lain, satu pintu tetap melalui website ya, aja di www.iplusaceh.ic.id. Nah, jadi di situ langsung situ. Dan yang namanya inovasi, mungkin ini banyak yang salah tangkap ya. Yang namanya inovasi tidak harus berbasis teknologi ya. Yang pasti bisa menyelesaikan permasalahan yang selalu ada dengan cara-cara yang kreatif itu aja. Ya that's the point. Nah, jadi jangan seperti mereka jelaskan tadi gitu ya. Jadi mungkin kalau yang masyarakat umum menilai, waduh ini mungkin spesifiknya robotik, software system, tapi ini semua aspek. Bahkan dari pengalaman IPS Aceh yang kedua itu dari berbagai bidang ilmu ya. Berbagai dari jurusan itu ada, dari arsitektur mereka juga bisa memperkenalkan saya promosi sedikit ya karena saya di arsitektur ya. Nah, bagaimana sistem dari sebuah rancangan yang eco green yang bisa menciptakan sustainability untuk lingkungan ya, dan pastinya juga itu juga sangat bagus sekali gitu. Nah, jadi kemana-mana karena kita akan kembali lagi di segmen terakhir kita masih di UB Talk Show, dan tentunya juga dari ketua dan juga ketua pelaksana dari IPS Aceh, Bapak Bayu dan juga Pak Zalti. Kita akan kembali lagi selanjutnya pada berikutnya.